Halo, assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Kenalin, aku Wafa. Dan di video kali ini aku bakal sharing ke teman-teman tentang ilmu yang baru-baru ini aku pelajari. Jadi kita sama-sama belajar di sini. Sesuai dengan judulnya, video kali ini akan membahas tentang apa itu gaya hidup minimalis. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya gaya hidup minimalis ini bisa diartikan adalah sebuah alat untuk kita bisa hidup bahagia. Nah, atau bisa juga diartikan bahwa gaya hidup minimalis ini adalah alat untuk mengurangi hal-hal yang berlebih yang ada dalam hidup kita gitu. Supaya kita bisa fokus sama hal-hal yang emang penting untuk kita, yang emang bermanfaat untuk kita, biar kita bisa hidup bahagia. Nah, sebenarnya gaya hidup minimalis ini bisa kita gunakan di berbagai aspek. Contohnya seperti aspek sosial, bisnis, dan lain sebagainya. Nah, tapi kita bisa mulai gaya hidup minimalis ini dari aspek yang paling terkecil dari hidup kita, yang ada di sekitar kita, yaitu barang-barang yang kita miliki. Ketika barang-barang yang kita miliki itu malah membuat kita jadi stres, jadi punya beban fisik, punya beban mental. Nah, ini bisa jadi ada yang salah dalam pengelolaan barang-barang kita. Sebagai contoh, misal kita punya 100 baju. Nah, 100 baju ini udah termasuk kaos-kaos yang kita miliki, gamis, koko, kemeja, dan lain sebagainya. Nah, dari 100 baju yang kita miliki ini, hanya beberapa baju yang kita pakai gitu, yang emang bener-bener kita nyaman pakainya, yang emang bener-bener favorit kita gitu. Nah, pertanyaannya adalah, untuk apa kita memiliki 100 baju, tapi yang sedangkan yang kita pakai adalah 30 baju gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti inilah yang membuat banyak orang akhirnya beralih ke gaya hidup minimalis gitu. Orang-orang udah mulai jengah dengan materi, banyak orang yang akhirnya sadar bahwa ternyata materi atau barang-barang yang kita punya, barang-barang yang banyak itu yang kita punya, itu nggak buat kita bahagia, malah bikin kita stres gitu. Misalnya kita punya 100 baju, akhirnya lemari kita jadi lebih sering berantakan, dan karena lemari berantakan jadi stres gitu dan lain sebagainya. Itulah mengapa akhirnya banyak orang yang beralih ke gaya hidup minimalis ini. Nah, sebenarnya konsep hidup minimalis ini sudah diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya gitu kan. Bagaimana Rasul dan para sahabatnya hanya memiliki beberapa helai baju gitu kan, cuci, kering, pakai gitu. Bahkan ada baju-baju Rasul dan sahabat yang ditambal gitu. Dan kita bisa tahu juga bahwa Rasulullah itu hanya memiliki rumah yang sederhana gitu, tapi beliau bahagia dengan apa yang beliau miliki gitu. Nah, sebenarnya bukan hanya soal barang-barang aja, tapi juga misal seperti makanan gitu kan. Ketika orang-orang beralih ke gaya hidup minimalis, mereka akan lebih memikirkan tentang makanan-makanan yang mereka konsumsi gitu. Mereka lebih memikirkan untuk makan yang bergizi ketimbang yang enak tapi malah bikin sakit dan lain sebagainya gitu kan. Dan ini juga sudah dicontohkan oleh Rasulullah gitu kan, bagaimana beliau tak pernah ambil pusing soal makanan, makan saat lapar dan berhenti sebelum kenyang. Dan beliau juga mencontohkan untuk puasa Senin Kamis, hanya makan makanan yang emang baik dan bergizi gitu, yang bermanfaat untuk tubuh kita. Nah, untuk itu gaya hidup minimalis ini menurut aku pribadi memang sangat bagus untuk bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan kita gitu. Nah, sekarang aku bakal sharing nih ke teman-teman tentang hal apa aja sih yang udah Wafa rasakan ketika Wafa mulai mempelajari gaya hidup minimalis ini dan mulai sedikit-sedikit mengaplikasikannya ke dalam kehidupan Wafa. Jadi yang pertama, itu Wafa lebih sadar konsumsi gitu kan. Ketika kita mulai beralih ke gaya hidup minimalis ini, kita akan lebih sadar terhadap apa yang kita pakai, terhadap apa yang kita makan, terhadap apa yang kita keluarkan dan lain sebagainya. Dan kita juga akan lebih aware terhadap keuangan kita gitu. Nah, sebagai contoh nih, ketika Wafa mulai beralih ke gaya hidup minimalis ini, Wafa mulai mencatat seluruh pemasukan dan pengeluaran Wafa. Dan ternyata ketika dilihat, pengeluaran Wafa ini banyak dihabiskan untuk transportasi dari rumah Wafa ke tempat Wafa mengajar gitu. Dan karena kebetulan Wafa tinggal di Jakarta Barat dan tempat mengajar di Jakarta Selatan, jadi dulu itu PP naik ojek online itu bisa menghabiskan 50.000 dalam satu hari gitu. Dan itu besar banget. Dan akhirnya ketika mulai beralih ke gaya hidup ini, pola pikir Wafa mulai berubah. Akhirnya bagaimana uang Wafa ini tidak dihabiskan terlalu banyak untuk transportasi gitu. Nah, akhirnya mulai dari situ Wafa mulai mengenal Jaklingko, angkot 0 rupiah yang difasilitasi oleh pemerintah.
dan dilanjut dengan busway untuk menuju ke tempat Wafa mengajar gitu kan. Nah, dan setelah dilihat itu lebih hemat setengahnya gitu dari pengeluaran biasanya gitu. Nah, tapi memang ada konsekuensi yang Wafa harus terima gitu kan. Jadi karena Wafa harus menggunakan mobil dan bus untuk menuju tempat mengajar, Wafa harus bangun lebih pagi gitu. Tapi itu nggak apa-apa karena sekarang mikirnya uang yang Wafa miliki ini bisa, yang Wafa habiskan untuk transportasi ini bisa Wafa alihkan ke hal-hal yang emang lebih bermanfaat gitu kan, bisa nabung dan lain sebagainya. Nah, setelah Wafa mulai mempelajari gaya hidup minimalis ini juga Wafa sadar terhadap apa yang Wafa makan gitu kan. Karena Wafa ini termasuk orang yang nggak begitu suka sayur gitu, jadi ketika mengenal gaya hidup minimalis ini akhirnya sedikit-sedikit mulai makan sayur gitu. Ketika dulu nggak sadar apakah 1 bulan ini udah makan buah atau belum gitu kan. Lalu ketika beralih ke gaya hidup minimalis ini akhirnya punya budgeting untuk membeli buah setiap bulannya gitu. Nah, selain sadar konsumsi juga Wafa lebih sadar akan kebutuhan Wafa gitu. Sebagai contoh misalnya karena Wafa kebetulan suka dengan sneakers gitu kan. Di Instagram ini iklannya rata-rata semua sneakers gitu dan itu keren-keren banget. Dan itu menggiurkan sekali untuk Wafa beli gitu kan. Tapi akhirnya ketika mulai beralih dengan konsep hidup minimalis ini, akhirnya ketika mau beli barang itu yang Wafa pikirkan apakah sebenarnya Wafa butuh terhadap barang itu atau hanya nafsu belaka gitu, atau hanya keinginan sesaat doang gitu. Ya udah, akhirnya setelah dipikir ternyata kayaknya sneakers ini belum butuh-butuh banget karena masih punya sepatu di rumah dan itu juga masih bagus, masih bisa dipakai, dan akhirnya nggak jadi beli gitu. Dan akhirnya uang yang untuk beli sepatu ini bisa kita tabung atau beli hal-hal yang lebih bermanfaat dan sebagainya gitu. Atau sebagai contoh misalnya nih, perempuan kan suka banget sama hal-hal yang lucu, itu pasti pengen banget dibeli. Nah, akhirnya ketika beralih ke konsep hidup minimalis ini, akhirnya ketika melihat barang-barang lucu tuh nggak langsung pengen beli gitu. Harus tanya dulu ini sebenarnya butuh atau enggak, sebenarnya udah ada belumnya di rumah gitu, atau cuman beda warna atau apa gitu dan lain sebagainya. Kayak gitu, lebih sadar terhadap apa yang sebenarnya kita butuhkan. Termasuk juga ketika Wafa mulai beralih ke gaya hidup minimalis ini, Wafa mulai decluttering baju-baju, kerudung-kerudung, sepatu, tas yang Wafa miliki gitu kan. Wafa mulai memilih mana baju-baju yang memang sebenarnya Wafa butuhkan, yang memang sering Wafa pakai, yang memang nyaman dan favorit Wafa gitu. Nah, selanjutnya manfaat yang Wafa rasakan adalah Wafa jadi lebih suka bersih-bersih gitu kan. Sekarang jadi kalau misalnya mau lihat barang-barang yang menumpuk di rumah itu rasanya pengen dibongkar, dilihat mana yang emang masih bermanfaat, mana yang emang ternyata udah nggak pernah dipakai lagi gitu. Nah, akhirnya karena kita suka bersih-bersih itu jadi enak gitu, jadi lihat rumah bersih, lihat lemari rapi gitu kan, dan lain sebagainya. Bersih-bersih itu jadi emang kebutuhan kita gitu, karena ketika rumah kita bersih itu akan membuat pikiran-pikiran kita tuh jernih. Jadi ketika pikiran-pikiran kita jernih itu bisa memunculkan banyak ide dan kita bisa lebih produktif lagi tentunya. Nah, mungkin itu beberapa manfaat yang sudah mulai Wafa rasakan ketika Wafa mulai beralih ke gaya hidup minimalis ini. Wafa juga belum sepenuhnya menerapkan gaya hidup minimalis ini ke dalam kehidupan Wafa, masih belajar banget. Dan Wafa pengen banget ngajak teman-teman semua juga mulai mencari tahu lebih dalam lagi, mulai mempelajari lagi tentang konsep hidup minimalis ini. Karena menurut Wafa ini sangat bagus dan sangat bermanfaat juga untuk bisa diaplikasikan ke kehidupan kita gitu. Nah, sekarang udah banyak banget YouTuber yang membahas tentang konten ini, tentang gaya hidup minimalis ini gitu kan. Jadi teman-teman kalau mau tahu lebih lanjut tentang gaya hidup minimalis ini, teman-teman bisa cari di kolom pencarian minimalism Indonesia atau gaya hidup minimalis. Itu udah banyak banget konten-konten yang membahas tentang gaya hidup ini gitu. Nah, mungkin cukup sekian sharing dari Wafa. Semoga sharing ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa share video ini jika menurut teman-teman ini bagus untuk disebarluaskan. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel kita, Komunitas Public Speaking, biar kita lebih semangat untuk membuat konten-konten yang lebih bermanfaat lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.